Nah, jadi apa yang akan kita lihat di tahun 5783, misteri tahun 5783, tentu saja kita tidak tahu masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita bisa belajar karena Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani mengenal yang namanya gematria. Setiap huruf punya nilai gitu ya, angkanya itu ada bentuk huruf, ada gambarnya, dan bisa di simbol-simbol itu mempunyai makna gitu ya. Jadi ada gematria, ada gambarnya punya makna. Nah, mulut tahun 8357, tahun 5 itu selalu lambang kasih karunia. 7 selalu merujuk pada kesempurnaan, sempurna 7 kan. Baru mulai lagi di 8 adalah sesuatu yang baru, permulaan baru, itu 8. Nah, 8 juga itu P itu mulut, lambangnya, gambarnya mulut. Kita masih berada sepanjang 10 tahun dari 5780 sampai nanti 5789 ya. Kita masih dalam tahun memperkatakan. Mulut kita sangat berkuasa, mulut kita sangat berdaulat. Kenapa? Karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita adalah miliknya yang berharga, sehingga perkataan kita pun penuh kuasa, sama seperti perkataan Tuhan. Makanya hati-hati menggunakan mulut. Ketika kita memberkati, orang akan diberkati. Ketika kita mengutuk, itulah yang terjadi. Apalagi ibu-ibu ya, kalau marahin anaknya sering banget tuh kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut. Nah, ini hati-hati sekali. Ketika kita berdoa, menumpangkan tangan di atas orang yang sakit, kita memperkatakan firman Tuhan, itu sembuh Bapak Ibu. Nah, itu saya sudah praktekkan. Suami saya waktu jarinya patah harus dioperasi, saya nggak mau dia dioperasi meskipun kita ada asuransi. Dan kita berdoa, kita minta supaya jarinya ini sembuh, pulih kembali. Meski hanya jari kelingking tapi patah gitu kan. Akhirnya kita berdoa, kita tumpang tangan, dalam waktu 2 minggu jarinya pulih, sembuh. Tidak perlu operasi. Nah, sama saya pernah berdoa juga, saya dan suami berdoa untuk teman saya orang Hindu di Malaysia karena dia tidak punya anak setelah 3 tahun menikah. Saya bilang, saya akan berdoa buat kamu, tetapi doanya dalam nama Yesus. Masalah nggak buat kamu? Enggak masalah. Oke, saya berdoa. Saya kasih ayat tentang Hana supaya imannya timbul. Dan ternyata puji Tuhan gitu ya, apa yang kita perkatakan Tuhan berkenan dan dia akhirnya punya anak. Supaya dia tahu bahwa doa dalam nama Yesus itu ada kuasa gitu ya. Kadang-kadang Tuhan pengen ngasih lihat kepada orang yang belum punya iman bahwa ada kuasa di dalam namanya ketika kita berdoa. Makanya hati-hati banget, ini mulut, perkataan-perkataan dari mulut kita. Gimel ini menyerupai kaki orang yang berjalan, melangkah gitu ya, gambarnya kan kayak orang melangkah, kaki kiri duluan. Nah, berjalan Bapak Ibu bisa diartikan melangkah step by step gitu ya, melangkah. Bapak Ibu melangkah pelan-pelan, satu persatu, dengar tuntunan Tuhan, tanya Tuhan dulu gitu ya, melangkah. Ketika Bapak Ibu mau mengambil keputusan melangkah, kita berjalan mengikuti Tuhan, berjalan di jalannya, di jalan kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan. Emangnya ada di Alkitab tentang jalan kehidupan? Ada ya Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kepada kita jalan kehidupan. Contoh di Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Jadi kita berjalan di jalan yang memang Tuhan sudah arahkan. Nah, ada lagi satu lagi, Mazmur 16 ayat 11. Sama ya, ini ayat ini yang diulang tadi di Kisah Para Rasul. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Jadi jalan kehidupan diberitahukan oleh Tuhan, sehingga kehidupan Bapak Ibu di tahun 5783 adalah kehidupan nikmat senantiasa dan sukacita berlimpah-limpah. Nah, akar kata gimel adalah gemul, yang berarti pemberian hadiah atau hukuman. Jadi sebetulnya dasar katanya adalah pemberian. Nah, pemberiannya bisa hadiah atau hukuman, tergantung apa yang dilakukan selama setahun nanti. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih melakukan yang baik atau yang jahat. Nah, seperti kaki yang melangkah tadi Bapak Ibu, pilihan kita akan menentukan akhir hidup kita. Kita binasa atau hidup yang kekal. Gitu ya. Kita melihat kedatangan raja itu dalam ketakutan atau dalam sukacita gitu ya, menyambutnya. Nah, makna profetik dari gimel, orang kaya mengejar orang miskin. Kenapa bisa? Karena gimel huruf ketiga, dalet huruf keempat gitu. Nah, ini di orang Yahudi pemikirannya orang kaya mengejar orang miskin untuk memberikan sedekah. Sedekah ini konsep pemberiannya Yahudi ini adalah keadilan sosial. Jadi bukan hanya memberi sekedarnya, tetapi memberi untuk membuat perubahan agar hidup orang itu lebih baik. Nah, mungkin kita tidak bisa memberikan materi gitu ya, tetapi Bapak Ibu pasti bisa memberikan sesuatu agar hidup orang itu berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu bisa membuat seseorang membawa orang tersebut kepada Yesus sehingga hidupnya dia berubah karena kenal Yesus. Bukan karena bergantung kepada Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi dunia saat ini dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit ekonomi, dalam keadaan sulit energi gitu ya, kekurangan pangan dan sebagainya. Tetapi kita orang-orang yang percaya Yesus ini bisa berperan dalam hal ini. Kita bisa menjadi berkat bagi bangsa kita di tengah orang-orang yang mungkin sangat kekurangan secara ekonomi, sangat ketakutan hidupnya, tidak punya pengharapan. Bapak Ibu bisa menjadi berkat dalam hal ini. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini kata Amsal 19 ayat 17. Nah, angka 3 secara Alkitabiah melambangkan komplit, sempurna, kepenuhan ilahi. Contohnya apa? Tritunggal. Ada lagi kalau di Yahudi Abraham, Ishak dan Yakub, atau ada juga Tuhan, Taurat dan Israel. Ini adalah kesatuan yang utuh, kesatuan yang sempurna, ikatan yang ilahi, ikatan yang komplit. Nah, jadi bisa juga kita melihat bahwa tahun ini, tahun 5783 ini adalah sesuatu yang kita bisa mengalami kepenuhan ilahi. Kita bisa mengalami pengenalan akan Tuhan secara utuh, secara komplit, secara sempurna gitu ya. Dan itu adalah reward yang kita boleh dapat kalau kita bisa mengenal Dia dengan sempurna. Jadi reward bukan hanya materi ya Bapak Ibu, tetapi pengenalan akan Tuhan. Nah, gimel juga sayangnya gitu ya Bapak Ibu, ada juga kalau menurut ahli-ahli Yahudi ini melambangkan merujuk pada malaikat maut. Nah, malaikat maut hanya satu ayat disebutkan di Alkitab, yakni di 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Kalau Bapak Ibu lihat ayatnya ini mungkin terlihat sederhana ya. Katanya jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka ini apa? Bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Sehingga orang-orang yang di padang gurun ini, bangsa Israel yang di padang gurun, dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka, orang-orang Yahudi di padang gurun ini, sebagai contoh dan dituliskan untuk kita ini sekarang Bapak Ibu, menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita berada di zaman akhir. Kita berada di zaman akhir zaman gitu ya. Nah, jadi
Ayatnya simple Bapak Ibu, berkaitan dengan mulut lagi nih masih kan, bersungut-sungut keluar dari mulut kita. Jadi 5783 berkaitan dengan mulut. Bapak Ibu hati-hati jangan bersungut-sungut. Ini bukan nakut-nakutin, tetapi ada ayatnya, 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Pernah terjadi gitu ya di masa lalu ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut dan mereka dibinasakan oleh malaikat maut, oleh Tuhan. Nah, karena itulah Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Doa Bapa kami secara konsep Bapak Ibu bisa lihat, datanglah kerajaanmu. Kita berdoa untuk agar kerajaan Tuhan itu datang. Setiap hari kita mengharapkan Rosh Hashanah gitu kan. Kita mengharapkan datang kerajaannya. Tetapi juga secara tidak langsung kita juga bilang, Tuhan Yesus mengajarkan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Gitu. Kenapa? Karena ini tadi ya, jangan sampai kita ceroboh sehingga kita dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, inilah yang bisa kita lakukan di 5783, membawa orang supaya tidak terperangkap gitu ya oleh maut. Kita membuat orang yang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, maka Bapak Ibu telah berperan menyelamatkan jiwa orang tersebut dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, ini peran Bapak Ibu sebagai orang yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Nah, jadi yang terakhir Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa kita, pesan Tuhan untuk kita tahun 5783 adalah kita belajar untuk aktif bergerak menjadi jembatan antara dunia dan Tuhan. Karena tadi ya, itu kita menjadi kita seperti orang yang melangkah, kita mau menabur, kita mau menjadi berkat buat orang-orang yang belum kenal Yesus. Kita mau melepaskan mereka gitu ya dari malaikat maut. Kita pun juga menjaga diri kita agar tidak binasa oleh malaikat maut itu. Kenapa? Karena kita berusaha menjadi sempurna untuk menyambut kedatangan, untuk menyambut pengangkatan. Gitu kan? Kalau Bapak Ibu percaya pada rapture, kita menantikan pengangkatan. Tetapi jika ada pengajaran yang mengatakan Yesus langsung datang tanpa mendahului pengangkatan, berarti Bapak Ibu menantikan langsung kedatangan Yesus sebagai Raja. Nah, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, nah Bapak Ibu bayangkan betapa suci dan salehnya kita semua ini harus hidup. Karena kita menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, hari Tuhan, hari Rosh Hashanah gitu ya, ketika Tuhan datang sebagai Raja adalah sesuatu yang serius. Sesuatu yang membuat kita berpikir ribuan kali sebelum kita mengambil keputusan. Step by step, melangkah yang tadi kita lihat gambar dari Gimel. Kita ingat P, mulut, memperkatakan, jangan bersungut-sungut supaya tidak binasa seperti bangsa Israel di gurun, ada malaikat maut. Nah, jadi betul-betul kita suci dan saleh kita hidup karena kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nah, yang jelas Bapak Ibu, dalam hidup kita ini di masa terakhir, di akhir zaman ini, kita menjadi bukan hanya saja terpanggil, kita tetapi juga sudah dipilih, dan yang sekarang kita lakukan adalah setia. Wahyu 17 ayat 14. Anak domba akan mengalahkan
musuh-musuhnya, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia, mereka itu siapa? Kita yang terpanggil, yang sudah dipilih, dan yang setia. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan, si anak domba, raja di atas segala raja, singa dari suku Yehuda, ini juga sudah menang. Gitu ya, mereka bersama-sama dengan dia, kita ini nanti akan menang melawan maut. Kita akan menang melawan makanya kita akan hidup kekal, kita bukan binasa. Nah, tetapi kuncinya kita mungkin bangga, kita sudah menjadi orang percaya. Kita mungkin senang karena kita sudah dipilih, kita merasa kita sudah ditebus, kita sudah dipilih. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ada tuntutan, yakni setia. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita justru sudah terpanggil, sudah terpilih, tetapi kita tidak setia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan. Kita menantikan tahun 5783 bukan dengan ketakutan akan isu-isu akhir zaman yang mungkin membuat hati Bapak Ibu tidak damai sejahtera, tetapi kita percaya bahwa kita ini sudah terpanggil, sudah dipilih. Nah, kita ini yang penting kita sekarang setia. Bagaimana kita melakukan hidup kita suci dan saleh, supaya kita siap menantikan kedatangan hari Tuhan, supaya kita siap menantikan menyambut Raja di atas segala raja. Kita bisa melihat bagaimana momen luar biasanya kemegahan ketika Raja di atas segala raja itu datang nanti, melalui peristiwa yang ada di bumi nih. Bagaimana penobatan Raja Inggris, momennya megah luar biasa. Nah, kita bayangkan ketika Raja Yesus datang ke dunia dan kita ada di sana sebagai bagian dari bersama-sama dengan Raja di atas segala raja ini, di Wahyu 17 ayat 14. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Semoga kita siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja. Kita siap menjalani hidup kita secara suci dan saleh, dan yang terutama adalah kita juga menjadi jembatan antara dunia dengan Tuhan. Kita betul-betul menjadi berkat bagi orang yang belum kenal Yesus, dan yang mungkin banyak saudara-saudara seiman kita yang juga mulai undur dari Tuhan. Nah, itulah tugas Bapak Ibu semua untuk menarik mereka untuk kembali penuh dengan ingin ya pengenalan akan Tuhan, dan untuk kembali setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari kita satu dalam doa Bapak Ibu.